Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Selama masa Prapaskah, ada sebuah doa syukur agung yang sangat indah yang mengajak kita untuk memurnikan batin, memurnikan hati. Dan ternyata caranya adalah mengalihkan fokus perhatian dari yang semula lebih memperhatikan hal-hal yang sementara, yang berubah-ubah, kepada hal-hal yang lebih stabil, yang lebih abadi. Dan rupanya dari pengalaman Anda dan saya, kita memang mempunyai kecenderungan lebih memperhatikan hal-hal yang sementara. Dan kemudian membuat kita menjadi kurang stabil. Membuat kita terperangkap pada hal-hal yang terus-menerus berubah. Dan kita kemudian tidak bisa merasakan kedamaian, ketenangan, karena dasarnya berubah terus. Dan membuat kita juga kurang bisa mengendalikan diri, tetapi dikendalikan oleh lingkungan, oleh situasi, oleh peristiwa, juga oleh sikap dan perilaku orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian hidup kita seperti roller coaster, lepas dari kendali kita sendiri. Karena kita cenderung memperhatikan hal-hal yang berubah-ubah, kurang memperhatikan hal-hal yang lebih stabil, yang lebih abadi. Namun itu memang kecenderungan manusiawi kita, kecenderungan pikiran kita, kecenderungan ego kita. Ego kita itu tercipta berdasarkan pikiran yang terus-menerus meyakini bahwa saya adalah sejarah kumpulan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membentuk karakter. Yang saya yakini itu adalah saya. Padahal pikiran itu sendiri berubah-ubah. Akibatnya kita terus-menerus juga dalam keadaan yang terus berubah. Kita gampang sekali terpengaruhi oleh sikap seseorang yang menurut kita kasar, merendahkan, menyakitkan, membenci, menyakiti, dan sebagainya. Padahal itu adalah peristiwa-peristiwa yang berubah-ubah, yang tidak tetap. Tetapi kemudian kita tangkap sebagai sikap yang tetap dan terus kita simpan dalam pikiran kita. Kemudian kita melabeli entah orang, entah peristiwa, entah apa saja berdasarkan pengalaman yang sementara, yang terus berubah itu. Mengalami sakit hati 1 atau 2 kali dari seseorang, kita sudah melabeli orang itu sebagai orang yang tidak baik. Kemudian kita bersikap berdasarkan label itu. Padahal orangnya berubah-ubah. Kita juga berubah-ubah. Tetapi apa yang berubah itu kita jadikan dasar untuk menilai yang sifatnya lebih permanen. Maka kita diminta justru lebih seimbang. Daripada cenderung memperhatikan hal-hal yang sementara, kita lebih seimbang memperhatikan juga hal-hal yang abadi. Mengasihi, mengampuni, mengalami kasih Tuhan yang tetap, abadi, terus-menerus, tidak berubah, itu bisa memberi kita cakrawala atau sudut pandang yang lebih luas. Sehingga kalau mengalami satu peristiwa yang menyakitkan, kita tetap bisa melihat bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita bisa melihat bahwa ada cara pandang lain yang lebih luas. Peristiwa itu terjadi
dan bisa berubah setiap saat. Tetapi kasih, kesetiaan, kesadaran, pengampunan itu bisa bersifat kekal. Dan itu memberi perspektif dalam kita bertindak, dalam kita mengambil keputusan. Kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kesadaran bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Kesadaran bahwa Tuhan selalu membimbing kita. Itu yang seharusnya lebih diperhatikan. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang nampaknya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, kita tetap mempunyai pengharapan. Bisa jadi saya yang salah, bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan kita yang mengalami nasib malang, tetapi Tuhan sedang membimbing kita supaya tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih tangguh. Karena yakin bahwa Tuhan tetap dan setia menyediakan masa depan yang baik, membimbing kita lewat berbagai macam peristiwa, dan kemudian kita pegang yang pokok, yang sungguh-sungguh membuat kita bertumbuh. Kalau kita memegang peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang lebih permanen, yang lebih abadi, bukan yang sementara, yang terus berubah, hidup kita juga menjadi lebih tenang. Kita mempunyai pegangan, bukan terus-menerus bergerak, berubah seperti fokus yang kita perhatikan yang juga terus berubah. Terutama pikiran dan perasaan kita juga berubah. Dan perubahannya itu terus-menerus. Maka tidak bisa dijadikan pegangan. Jangan asal senang, kacau nanti. Karena perasaan senang dan tidak senang itu berubah-ubah terus, tidak bisa dipegang, tidak bisa jadikan pedoman. Maka dalam bertindak juga bukan asal senang. Tetapi apa yang sungguh-sungguh membuat saya bertumbuh? Apa yang membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan membimbing kita dalam setiap peristiwa. Dan karena itu kemudian kita menjadi lebih teliti. Tidak cepat-cepat mengubah dan bersikap berdasarkan dasar pikiran dan perasaan yang terus-menerus berubah juga. Dasar hidup kita adalah kasih dan kedamaian yang berasal dari Tuhan, yang sifatnya lebih stabil dan tetap. Bukan berdasarkan pikiran dan perasaan yang sifatnya terus-menerus berubah. Nah, dengan cara itu kita justru bisa lebih memurnikan hati. Yang terus berubah-ubah itu tidak kita pegang sebagai sesuatu yang tetap dan permanen. Kita biarkan itu terjadi dan letting go. Karena ada yang sungguh-sungguh abadi, yang bisa menjadikan dasar pondasi kita berdiri lebih stabil, yaitu kasih Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, bimbingan Tuhan yang terus-menerus, kesadaran, dan niat baik, harapan untuk terus bertumbuh, itu lebih mendasar. Kedamaian yang berdasarkan relasi yang intens kepada Tuhan, doa dan cinta, semuanya lebih stabil daripada perasaan yang bergelombang dan pikiran yang terus-menerus berubah dan berkecamuk. Untuk memurnikan hati, kita diajak untuk lebih seimbang, tidak terus-menerus memperhatikan hal-hal yang berubah-ubah, tetapi terutama memperhatikan yang stabil, permanen, dan abadi. Sehingga kita mempunyai pegangan, mempunyai dasar yang lebih stabil, dan kita bisa hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh dengan sukacita. Terutama yang paling stabil adalah cinta Tuhan kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.